Alhamdulillah wa syukurillah syukran azimah hamdan syakura bibarakati ilallah fi sehat wa rahmah wal mu'izzah fil jamaah qasid hanuna satu birahmatika ya arhamar rahimin kafatalin nas basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bistuli tamima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim. Rasul itu diutus Allah ke dunia ini menjadi rahmat semesta alam. Dan dia datang ke dunia ini mengajari manusia untuk berakhlak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada contoh tauladan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama kita hormati Panglima Qasid Hanuna 1, sahabat kami Bapak Muhammad Haji Muhammad Nurdin. Alhamdulillah beliau baru pulang 1,5 bulan menunaikan rukun Islam yang kelima. Kita berangkatkan dalam keadaan sehat, kembali juga sehat, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Supaya komandan kita ini kita doakan panglima komandan yang takut kepada Allah, sayang kepada bawahan dan amanah dalam jabatan dan suka membantu agama Allah. Termasuk pagi hari ini ada kegiatan tausiah di masjid yang kita cintai ini. Selawat beriring salam mari kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta, kasih dan rindu kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin kalau tidak diutus Allah Nabi Muhammad ke atas dunia ini, mungkin kita tidak punya agama. Lebih fatal lagi kita tidak mengenal Allah. Lebih ngeri lagi kita tidak punya peradaban. Lebih fatal lagi mungkin kita tidak bahagia dunia dan akhirat. Lebih mengerikan lagi mungkin kita bisa jadi ateis. Bisa jadi politeisme, bertuhankan banyak. Maka diutus Allah lah kekasihnya ke dunia ini. Maka kita punya peradaban, punya acuan, punya ketauladanan, punya peri kehidupan yang baik. Oleh sebab itu kita jangan lupa dan senantiasa kalau boleh capek membacakan selawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan mungkin kita tak salah pagi hari yang berbahagia ini. Ini sekarang kita di penghujung bulan Rabiul Awal. Besok tak ada lagi Rabiul Awal. Ayo kita sama-sama dulu berselawat dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan nanti saat matahari sejengkal dari kepala di padang mahsyar, kita mudah-mudahan diberikan syafaat, kemudahan untuk mencapai kebahagiaan surga Jannatun Naim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Satu-satunya nama manusia yang bergandengan dengan nama Allah cuma Nabi Muhammad. Bahkan kalau ada orang azan diucapkan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Muhammad mengucap salam kepada Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat yang ada di langit dan di bumi berselawat kepada Nabi Muhammad.
Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, ucapkanlah salam, ikutilah sunnahnya, supaya engkau bahagia hidup dunia dan akhirat. Kita cinta kepadanya, kita ikuti sunnahnya. Makanya Profesor Dr. Michael Hersh, tokoh Kristen Katolik, menulis 100 tokoh yang menggemparkan dunia. Nabi Muhammad ranking pertama, kedua Isa, ketiga Nabi Musa, keempat Archimedes, yang kelima John Locke, yang keempat Anthony van Leeuwenhoek, yang kelima Robert Brown, Robert Hooke, John Dalton, tapi Muhammad ranking yang pertama. Kenapa dia ranking pertama? Aisyah pernah ditanya Ali bin Abi Thalib, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Hulukul Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 174.432 huruf, semua yang diceritakan dalam Al-Quran itu ada pada pribadi Nabi besar Muhammad SAW. Ada pada pribadinya. Nabi Muhammad itu siddiq, apa itu? Jujur. Jujur itu punya 3 kehormatan. Pertama, orang jujur itu mulia. Orang jujur itu mendapatkan berkah dan syafaat. Orang jujur itu punya kehormatan. Kita kalau sudah tak jujur, itulah ciri-ciri orang munafik. Munafik itu berkata bohong, diberikan amanah berkhianat, dipercaya dia ingkar, bersengketa kepadanya dia curang. Udah kalah pun dia di kejaksaan, dibayarnya jaksa, kalah pun dia di pengadilan, dibayarnya hakim. Apalagi hakimnya mau dibayar, jadi singkatan hakim itu, hakim hubungi aku kalau ingin menang. Akhirnya lagu hakimnya pun cuma satu, maju tak gentar membela yang bayar. Maka rusaklah penegakan hukum kalau ada hakim yang mau dibayar. Itulah kejujuran Nabi Muhammad. Maka ketika ada 2 orang ibu, ya Rasulullah ini anakku, datang yang satu lagi, ya Rasulullah ini anakku. Oke. Ali bawa bayi itu di atas meja ini, kau ambil pedang yang pernah dipakai perang Badar. Ibu yang berdua, sekarang karena ibu dua-dua mengakui bahwa ini anak ibu, ku belah badannya, ku bagi 2, kata Rasulullah. Nanti untuk kalian setengah-setengah. Ketika Rasulullah mengayunkan pedang mau membelah badan bayi ini, ada ibu yang ngomong, ya Rasulullah, udahlah kasih aja sama ibu itu, aku nggak usah. Ketahuan bahwa dia rupanya penipu. Ya cobalah kalau itu anak dia. Jadi karena nggak anak dia, takut dia nanti mati. Aku menokoh. Udahlah kasih sama ibu itu. Tak usah belah lagi Rasulullah. Baru ditanya Rasulullah, memang ibu tak memiliki ini? Enggak Rasulullah, aku hanya sekedar menipu. Berbohong dia. Sekarang kita tengok banyak kali orang-orang menawarkan bisnis bodong. Masukkan 50 juta, nanti dapat 25 juta, jadi 75 dalam sebulan. Masukkan lagi 75, nanti dapat sekian. Sekarang semuanya berbohong. Sampai ada tadi malam Ustaz dipanggil keluarga, Ustaz, kami sudah masukkan 15 miliar sama si Roja ini, anak bapak ini. Karena bapak ini kami tengok bagus, percaya kami sama si Roja ini, kami tanamkan 15 miliar. Sekarang katanya duitnya nggak ada lagi. Dicek buku bank BNI-nya tinggal 40.000, bank BRI-nya 35.000, bank Danamonnya tinggal 42.000. Ditanya dia beli Alphard, beli Bukit di Takengon, beli mobil Innova. Setelah dicek, mobil itu pun sudah digadikannya lagi, belum lunas, belum ada BPKB-nya. Itulah. Orang kadang-kadang enak-enak saja dia berbohong. Akhirnya saya bilang sama kawan-kawan family, udahlah kalian tanyai pun tak ada gunanya. Biar ajalah dia mengaku ditanya hukum. Sekarang Ustaz panggil Kasar Reskrim Polrestabes Medan. Bertepatan mahasiswa Ustaz S2 sekarang, Fatir, ya Pak Ustaz siap. Bisa kau datang ke Jalan Damar 2 nomor 36. Ustaz di sini ada orang penipu bisnis bodong. Boleh Ustaz ku bawakan anggotaku? Dah, bawalah dia. Apa
merasa tidak bersalah. Itu pun untung ketahuan. Mungkin kalau nggak ketahuan, ditipunya lagi orang. Di Jogja rupanya udah dibisniskan, ada uang Medan nutup uang Jogja nutup uang Medan, begitu-begitu diputar-putarnya. Jadi kita hati-hati sekarang bisnis bodong, banyak penipuan. Itulah yang ditanam Rasulullah, kejujuran. Kita kalau jujur terhormat, hidayah Allah dapat kepada orang jujur. Ya alladzina amanu qulu qaulan syadida. Kalau kau jadi orang yang beriman, berkatalah kau jujur. Supaya kau mendapat rahmat. Kita kalau sudah tidak jujur, berbohong, menipu, karam 3. Pertama, rasa ketakutan yang tinggi. Kedua, rasa berbohong itu adalah merupakan musibah pada dirinya. Ya, masuk penjara, diproses. Kemudian kalau ada orang berbohong itu menjadi hobi baginya. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Kalau dia suka berbohong, penyakit berbohongnya itu Allah tambah, dan dia tak tahu, dan diteruskannya penyakit-penyakit yang salah ini. Itulah perlunya kita jujur, supaya jangan ditambah Allah penyakit itu. Orang kalau sudah hobi berbohong, tiap hari kalau nggak berbohong dia nggak enak dia. Sudah menjadi makanan sehari-hari. Suka dia berbohong. Apalagi kalau komandannya itu ABS, asal bapak senang, udah dibohongi aja itu. Laporan di atas meja aja dia. Atau di bawah meja. Dan yang kedua, sifat Rasulullah yang paling hebat lagi, selain daripada sidik, jujur, amanah. Amanah itu apa? Menjaga kehormatan. Sama seperti kita sebagai pegawai TNI Angkatan Udara. Bekerja itu menjaga kors. Pada lembaga tertentu kita harus membangun ampat. Bekerja sama dengan ibadah. Kalau kita merasakan bekerja ini sama dengan ibadah, cepat atau lambat, pastilah orang akan mengetahui kebaikan kita. Dan kalau kita bekerja sama dengan ibadah, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah terlena, tidak pernah lupa. Sebesar zarah perbuatan baik kita itu akan dinilai oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalau orang sudah menyatakan bekerja ibadah, berarti dia ikhlas. Dan beramallah engkau, beribadahlah engkau, kata Allah, semata-mata ikhlas. Bekerja tanpa pamrih. Bekerja dilihat oleh Allah. Bekerja ibadah. Dan yang kedua, bekerja ini amanah. Negara memberikan amanah kepada kita. Apakah menjadi aspers? Apakah menjadi Intel, ya, bagian intelijen, sebagai komandan, ini amanah. Maka orang-orang yang mukmin itu dia jaga amanah. Dan itulah akhlak. Jadi akhlak ini buah dari ibadah. Akhlak ini adalah adab. Makanya kalau ada orang tidak berakhlak, sama dengan biadab. Jadi akhlak ini sama dengan adab. Maka salah satu tanda-tanda dunia kiamat sekarang yang menonjol 3. Pertama, dicabut Allah kasih sayang di antara keluarga. Sekarang tiap hari kita tengok di koran, ayah menzina anak kandung. Anak kandung membunuh ayah dan mak kandung karena dia narkoba. Istri membunuh suami, suami membunuh istri, abang membunuh adik, adik membunuh abang. Tiap hari di koran. Kenapa itu terjadi? Jawabannya, mereka tidak berakhlak. Dari mana tumbuhnya akhlak itu? Dari 2. Dari iman dan amal soleh. Maka iman itu watasdikun bil qalbi. Sesuatu yang dibenarkan dalam hati. Kenapa nggak dibenarkan dalam otak, kok hati? Sebab kajian iman itu adalah kajian yang abstrak, tidak konkret dia. Apa itu yang abstrak? Sampai hari ini kita percaya tidak lewat otak, tapi lewat hati. Apa itu? Aku ini sekarang berpahala. 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 Aku ini sekarang berpahala.
Duduk yang paling bagus ini ibu-ibu 3. Pertama duduk di majelis taklim sama dengan sholat sunat 100 rakaat di Masjid Nabawi. Bukan tanggung ini. Ya, bukan Masjid Baitul Salam kita di Kosek ini. Sekarang sedang duduk sholat di Masjid Nabawi. Duduk di majelis taklim. Tiap langkah dihitung kebajikan. Keluar kita dari sini nanti dikawal malaikat dengan ucapan An-nas darajatun indallah birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai manusia, Allah sudah meninggikan derajatmu dan Allah sudah merahmatimu. Keluar masjid ini nanti. 2, duduk di majelis zikir. Kita tadi sudah berzikir. Zikir itu mengingat Rasulullah, mengingat Allah. Nah, satu-satunya manusia yang bergandengan namanya dengan Allah, nama Nabi Muhammad. Ya, kita pun sholat kalau asyhadu an la ilaha illallah, buang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak sah sholat kita. Nikah pun gitu, kalau suruh Tuan Kadi, kok baca syahadat, enggak dibilangnya nama Nabi Muhammad, nikahnya enggak sah. Dan orang kafir kalau baru masuk Islam disebutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Biasanya itu orangnya merengek itu, menjerit dia, menggeletar dia. Kita aja yang menganggap enteng. Orang kafir baru masuk Islam menyebut itu ngeletar dia. Tandanya ada gariza, ada perubahan. Dan dia dari kafir masuk Islam itu cuma membaca itu aja modalnya. Bukan makan kue, minum madu, minum apa, nggak ada. Itu aja baca. Kau telah berpindah dari kafir menjadi Islam. Hanya modal itu aja. Itulah dia duduk. Yang ketiga duduk di majelis silaturahim. Ya kita bisa bersilaturahim. Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA, Ustadz sehari-hari pengurus MUI Sumut, Ustadz dosen S3 S2 di Winsu, Ustadz dosen S2 S3 di Pancabudi, di UMSU, di Wisu, di USU. Nah, kita bisa berjumpa. Alhamdulillah Ustadz sahabatnya Bapak Muhammad Nurdin, komandan kita, sahabat yang baik. Sahabat itu ukurannya berapa Ustadz? 2. Sahabat itu suka diundang dikala suka dan suka diundang dikala duka. Bukan ngaji aja Ustaz diundang, panahan aja sini pun Ustaz diundang. Ustaz tengok orang mana becek-becek, sudah kami duduk bersama minum kopi sangar di bawah tenda. Itu sahabat itu tandanya, istimewa. Dia bukan diundang hanya untuk ceramah aja, diundang minum kopi sangar pun bisa. Ya, pakai ombus-ombus roti kecil ya. Tak apa-apa. Jelas sahabat tuh. Kalau umpamanya hanya jadi ustaz aja diundang, itu soal biasa, ya kan? Tapi kalau diundang panen ikan, panen rambutan, apa itu udah lubis namanya, luar biasa. Tapi ini teringatnya Mas John, rambutan kok nggak ada berbuah tahun ini. Ini kan sedang musim-musim. Saya tengok di Binjai berbuah rambutan, durian berbuah. Biasanya tiap tahun nih, ini udah 2 tahun nggak berbuah ya. Tapi ikan belum panen ya. Nanti ikan panen di Ustadz Ammar diundang. Sampai mana tadi kajinya Bu? Ya. Jadi duduk yang paling bagus di majelis silaturahim. Akhirnya kita kembali kepada nilai tadi. Akhlak itu sama dengan adab. Akhlak itu tumbuh dari 2. Dari iman dan dari amal soleh. Itulah akhlak. Amal soleh itu artinya apa Ustaz? Amalan yang kita kerjakan dirasakan orang amalan kita. Apa amalan yang kita kerjakan dirasakan orang? Sedekah, senyum. Ustaz kalau nggak ada duit kita sedekah, adakah sedekah nggak pakai duit? Ada 5. Senyum, tapi kalau nggak ada orang jangan. Kata-kata baik, ide-ide baik, tenaga, doa. Itu adalah amal soleh. Kita doakan kawan kita. Makanya Rasulullah dalam bentuk akhlak. Rasulullah itu kalau nyalam orang, nggak pernah ditariknya tangannya duluan. Dia kalau nyalam orang yang lari tangannya terakhir. Kedua, kalau dia nyalam orang, dilihatnya wajah orang itu 360 derajat. Orang kan sekarang kadang nyalam sini tangannya, kepalanya sana. Kadang nyalam mukanya bekam jeruk purut, pantai buaya, sangkis. Seram wajahnya, tak ada senyumnya sikit, tak ada apa. Rasulullah kalau bersalaman cuman Ustaz, tak pernah menarik tangannya, kemudian dilihatnya 360 derajat. Yang ketiga,
wajahnya manis. Yang keempat, didoakannya orang itu. Yang kelima, kata-kata baik. Apa kabar Pak? Gimana Pak? Sehat-sehat anak-anak Pak? Sudah ada yang sarjana? Bagaimana anak yang paling kecil Pak berprestasi? Begitu-begitu. Itu cara Rasulullah. Kalau dia berjalan, dia tundukkan kepalanya ke bawah. Artinya Rasulullah berjalan itu tidak suka membusungkan dada. Dia lihat ke bawah, artinya bukan nengok duit jatuh. Slow dia. Orangnya tawadu, rendah hati, qanaah, mencukupkan apa yang ada. Ya, Ustadz sudah 9 kali naik haji, 42 kali umroh. Enggak pernah Ustadz tengok pengumuman di Mekah, di Madinah, ini tanah Nabi Muhammad, ini kebun kurma Nabi Muhammad, ini stadion Nabi Muhammad, ini rumah Nabi Muhammad, ini kebun Nabi Muhammad. Enggak ada. Bahkan ya Fatimah, ayah sebentar lagi dijemput malaikat Israel. Coba kau rogoh-rogoh di bawah tilam ayah nih, bapak yang datang ini Abu Sofyan nih, ketika perang Taif ada utang ayah sama dia 1.500 dinar. Coba kau cari-cari duit ayah, dicari-cari dapat. Ada berapa Fatimah? Aku hitung dulu ya, dihitung 1.500 dinar. Enggak lebih enggak kurang Fatimah, enggak ya. Kalau gitu kasihkan sama Abu Sofyan ini. Rasulullah meninggal dunia detik-detik terakhir masih membayar utang. Dan uangnya cuma itu. Dan rumahnya pun 4 kali 6 meter. Itulah sekarang menjadi kuburannya, makamnya. Coba kita bayangkan seorang kekasih Allah, apapun bisa dimintanya kepada Allah. Tapi meninggal dunia 4 kali 6 rumahnya. Manusia yang sangat sederhana. Ya. Makanya orang kalau mengucap salam di depan makam Rasulullah itu semuanya menangis. Sepreman-preman orang nangis. Kan kemudian mengucap salam itu tak boleh seperti di Medan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Dirobah kalau di depan makam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Waktu kita mengangkat doa, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Biasanya kita berlinang air mata. Siapa saja mengucap salam di depan makamku, kata Rasulullah, sama dia seperti bertemu dengan aku ketika aku hidup. Seperti didatanginya aku. Aku jawab salamnya. Maka kalau kita di depan makamnya itu berlinang air mata, kita nangis. Selama ini kita mengucap salam jauh kali. Sekarang kita mengucap salam paling-paling jaraknya dengan ditanam Rasulullah paling-paling 2 meter, 3 meter. Hebat kita tuh, ya Allah. Jauh-jauh aku datang kemari ya Rasul. Aku mengucap salam kepadamu. Kalau dari Medan jauh kali berapa puluh mil aku jalan kemari. Sekarang aku berada di depan makammu. Ada anak-anak waktu itu dari Jogja, epilepsi. Ayahnya berdoa di depan makam Rasulullah. Ya Rasul, kumohon kepadamu hilangkanlah epilepsi anakku. Kalau enggak aku enggak pulang dari depan makammu. Berselawat dia, berdoa dia, hilang epilepsi anaknya. Tapi kalau ada orang ilmu hitam, ilmu setan di depan makam Rasulullah itu kalau berselawat, itu biasanya berpusing-pusing gila orang di depan tuh. Maka tak boleh punya ilmu hitam, ilmu setan, cara-cara iblis, tak boleh. Langsung netral. Udah ada kawan Ustadz dulu, dia punya puaka, menyimpan keris kecil di kantongnya, di dompetnya. Ketika mengucap salam berputar di situ. Meraung-raung, menangis-nangis dia. Maka di situ dibangun kejujuran. Gak boleh ketika di depan makam Rasulullah itu menggunakan ilmu-ilmu setan. Tak dibolehkan. Itulah akhlak. Makanya akhlak buah ibadah. Terus-terusan pun kita beribadah kalau enggak punya akhlak, walaupun jidat kita hitam. Tiap tahun umrah, tiap tahun haji, sampai orang Mekah pada kenal dengan kita. Unta pun ikut-ikutan kenal. Sampai untanya bilang, "Bapak kemarin di Mekah borong-borong ambal. Di Madinah borong-borong ambal. Kok tahu kau?" Ini bahasa personifikasi. Iyalah Pak, nama Bapak pun Haji Hambali. Suka borong-borong ambal.
Tapi pulang ke tanah air, dia digelar haji tomat. Apa itu tomat? Berangkat tobat, pulang kumat. Sholat nggak mau, ya kan? Bersilaturahim nggak mau, sedekah nggak mau, ide-idenya nggak ada yang baik, cara-cara berpikirnya pun tidak sifatnya trust building, good government, ya pola-pola yang baik. Itu namanya tidak punya akhlak. Jadi kalau kita lahir haji tidak berakhlak, ibadah kita tidak berterima di sisi Allah. Maka lahirkan akhlak. Jadi Rasulullah yang ditanamkan akhlak itu dengan modal itulah tadi sidik, jujur, amanah, menjaga kehormatan, bekerja ibadah, bekerja amanah, bekerja kehormatan. Ini kita bekerja ini kehormatan ini. Berapa banyak orang sekarang kadang-kadang bawa map kemana-mana, nggak ada pekerjaan, kumpul di lapangan Merdeka, duduk-duduk, tidur-tidur di masjid, nggak tahu dia mau kemana dia pagi-pagi. Kita udah tahu pagi, kita udah tahu kantor kita, tanggal 1 kita gajian, upacara, kita melakukan hal yang baik, hari TNI, kita melakukan maraton dari lapangan Benteng, terus keliling, kemudian pameran alutsista, kita tunjukkan, dan semua udah ada. Itu bekerja adalah merupakan apa yang kita sebut kehormatan. Kita ini bekerja kehormatan. Orang kan kalau jumpa pertama kan tanya, di mana kerjanya? Di mana rumahnya? Jadi bekerja itu kehormatan. Dikasih negara kita punya kehormatan. Yang keempat, bekerja tanggung jawab. Semua yang kita kerjakan ini kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Oke kita tipu orang, oke kita bohongi orang, dunia lepas, akhirat. Nanti kalau toko orang 53 miliar, 15 miliar. Kalau orang Chinese, kalau noko orang bunuh diri dia, selesai dianggapnya. Kita enggak, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ayakum summa yumitukum summa yukum wa ilaihi turja'un. Kau nanti melewati 4 fase kata Allah. Apa fase itu? Kau 2 kali mati. Di mana itu? Di alam ruh. Kemudian di alam barzah. Kata Rasulullah, ketakutan yang sangat mengerikan yang kau ukur di dunia yang sangat hebat itu masih kecil. Ketakutan yang paling hebat adalah ketika kau memasuki pintu gerbang kuburan, pintu gerbang alam barzah. Kalau kau tidak punya amal, tak punya ibadah, ketakutan kau lebih hebat, lebih tinggi. Wa tazzawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah akhiratmu, kematianmu dengan takwa. 2 kali kita hidup, sekarang kita hidup. Nih, alam fana, nanti kita hidup. Di mana? Di padang mahsyar. Semua apa-apa yang kita buat, kita pertanggungjawabkan, kita hidup. Polan, dulu duit kau ku toko 10 juta. Kau 20 gimana kau sekarang? Bagaimana aku cara membalikkan, menjerit kita, membalikkan orang-orang yang pernah kita tokoh di dunia. Tidak selesai di dunia, bunuh diri udah selesai. Tak ada, kau nanti hidup, kau cari, kau tanggung jawabkan. Maka dalam Islam itu pelajarannya berat. Gak bisa kita berondok di dunia, bisalah kita berbohong, menipu. Apalagi lidah ini tidak bertulang, semuanya bisa kita sandiwarakan. Tapi al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulun bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat 12. Nanti mulutmu kami kunci. Yang berbicara kepada kami tanganmu. Apalagi kakimu. Aku yang mencurinya, aku yang mengambilnya, aku yang pura-pura tanda tangan palsu. Ngomong tangan ini nanti. Mulut dikunci. Kaki ini pun aku yang mijaknya. Aku yang manjat mau masuk ke rumah orang tua mau mencuri. Aku yang merampoknya, aku yang membawanya, aku yang menggendongnya. Maka saya bilang sama pencuri, kalian kalau mau mencuri, potong tangan kalian, potong kaki kalian. Karena kedua-duanya ini menjadi saksi nanti. Tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Nah, potonglah dua-dua ini. Tangan potong, kaki potong. Supaya kalian mencuri tidak lewat layar monitor CCTV Allah, saya bilang. Tapi bisakah kalian mencuri tanpa kaki dan tanpa tangan? Saya bilang. Itu.
Selama kalian pakai tangan, selama kalian pakai kaki, direkam semua apa yang kalian buat. Bahwa hidup ini ada tanggung jawab. Bekerja ini tanggung jawab. Kalau ada bekerja sekedar tanggung jawab kepada komandan, pimpinan, itu soal biasa. Tanggung jawab yang paling hebat di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dititipkan Allah kepadamu, Allah minta pertanggungjawaban. Belum lagi dari kajian tasawuf, masa muda sebelum tua, kemana kau buat masa mudamu? Sempat sebelum sempit, lagi-lagi sempat, kau ada nggak ke masjid? Kau ada nggak tahajud? Kau ada nggak beribadah? Masa kaya sebelum miskin, lagi kaya, kau ada nggak sedekah? Entah kau supermi. Supermi tahu Pak Salin? Supermi itu suka pura-pura miskin. Bahasa Mandailing-nya manipol, bedangki, loke, pelit, kedekut, petit, bahil, bahlul. Kan udah sering saya bilang. Hidup yang paling bagus waspada. Apa itu waspada? Walaupun sedikit tapi ada. Jangan kosong-kosong. Kita dibasuh tangan supaya tangan ini ngerti memberi. Dibasuh ubun-ubun di sini ada otak supaya otak ini jangan piktor, jangan pikiran kotor. Jangan banyak kali kau mengucapkan terima kasih. Arti terima kasih dua kata yang tidak boleh dipisahkan. Sudah menerima, kapan kau ngasih? Jangan ngasih masuk ke laci terus-terusan keluar. Waspada. Sedekah itu berguna apa, Ustaz? Sedekah itu gunanya 5. Pertama, mensucikan harta. Kedua, mensucikan hati. Supaya di hati jangan ada penyakit supermi, yang ada waspada. Yang ketiga, sedekah itu membuka lubang-lubang rezeki. Yang gambar sedekah itu adalah menolak bala dan penyakit. Buktinya 2 tahun 6 bulan COVID-19. Awak tak sakit. Awak tak masuk rumah sakit. Tak diumumkan di masjid. Awak meninggal dunia. Itu gara-gara sedekah. Yang keempat, sedekah itu adalah meninggikan derajat. Kepatuhan kepada Allah, membuka lubang-lubang rezeki, menolak bala dan penyakit. Dan sedekah itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Makanya kalau ada ayat aqimus shalah, pasti kawan kompaknya waktu zakat. Tegakkan kamu sholat, tunaikan zakat. Adik zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hadiah. Fasholli li rabbika wanhar, tegakkan kamu sholat, tunaikan kurban. Itulah nilai-nilai. Tapi semua itu berlabuh kepada iman dan amal soleh. Kalau iman dan amal soleh sudah tegak dengan baik, dia akan memotivasi apa yang kita sebut namanya akhlak, apa yang kita sebut namanya adab. Jadi simbol kehormatan manusia itu di akhlak. Makanya Rasulullah itu akhlaknya khuluqul Quran. Apa yang ada pada Al-Quran, itulah ada pada diri Rasulullah. Akhlak yang sangat tinggi. Jadi bagaimana konsep iman yang kedua? Yang kedua, qulu bilisan. Orang yang berakhlak baik, dia akan memulai sesuatu dengan bismillah. Dia akan menutup semua pekerjaan dengan alhamdulillah. Kalau dia bersedekah berinfak, lillah. Kalau dia cemas gelisah, billah. Maka kita sering membacakan hasbiyallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Semuanya serahkan kepada Allah. Kalau kita serahkan kepada Allah, ada 3 yang dirahasiakan Allah dalam hidup kita nih. Pertama, dirahasiakan Allah rezeki kita, supaya kita jangan sombong. Ya kan? Dirahasiakan Allah rezeki kita. Coba dibilang oleh Allah rezeki kita. Pak Panglima, Pak Muhammad Nurdin nanti akan dipindahkan ke dan Lanut apa itu yang di Cengkareng? Alim. Dulu ada kawan Ustaz Pak Handoko dari sini dan Lanut pindah ke sana Bintang 2. Ya. Ada lagi kawan Ustaz di sini Pak Yuyu pindah terakhir Kasau. Coba dibilang Kasau pertama, mana percaya beliau? Ustaz pun Ustaz bilang 2 dulu. Pak Yuyu, siap-siap Pak Yuyu bakal jadi Kasau. Oh enggak ada Ustaz rumusnya, saya baru jadi Wakasau sebulan. Ya kok enggak ada rumusnya? Ini kan rezeki, mana pakai rumus saya bilang. Rezeki. Kok tahu Ustaz? Saya dengar dari si Bobby bocorannya dari Pak Jokowi. Itu Pak Hadi Cahyanto itu Kasau sekarang itu bakal jadi Panglima TNI, saya bilang. Nggak ada calon lain, pasti Wakasau, saya bilang. Belum setengah-setengah percaya, tiba-tiba dilantik Pak Hadi Cahyanto, dilantik beliau, baru beliau tahu.
Itulah rezeki itu. Rezeki itu bukan hanya doa kita. Jangan kita bayangkan semua yang kita dapatkan sekarang, oh doaku Ustaz, aku rajin berdoa Ustaz, aku rajin selawat. Banyak rezeki itu bukan doa kita, tapi yang diberikan Allah sebagai kasih sayang Allah, rezeki untuk kita. Jadi banyak itu yang dalam hidup kita ini yang nggak kita doakan dikasih Allah. Contoh, mana ada kita doakan dulu, ya Allah tolonglah ayahku Islam, makku Islam, lahir aja belum. Tapi sayang Allah sama kita, kirimnya ya awak Islam, mak awak Islam. Coba dulu salah kirim ke kelenteng awak, ke pihara awak, ke gereja awak, salah jurusan, ya kan? Mana mau deh kita kayak gini, ya kan? Itu siapa program? Program Allah. Sekarang kita hidup, program siapa nih? Allah. Dan umur kita ini tiap hari disambung oleh Allah cuma 1 detik. Dari mana rumusnya? Dari gerakan jantung. Jantung kita ini besarnya sekepal tinju kita. Letaknya di rongga dari sebelah kiri. Kalau dia mengembang, itu namanya sistole. Waktunya 1 detik. Mau nguncup, diastole. Jadi kalau trek, hidup, trek, hidup, trek, hidup, trek, hidup, trek, tak, selesai. Tiap hari hanya 1 detik. Makanya Rasulullah menyatakan ikmal dunia karena kata isyu abada, ikmal li akhirat karena kata mutu roda. Carilah bekal yang banyaknya untuk duniamu. Seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Tapi tolong cari bekal akhiratmu, besok kau mati. Bekal dunia nggak dapat hari Senin, cari Selasa, nggak dapat Selasa, cari Rabu, nggak dapat Minggu ini, minggu depan, nggak dapat bulan depan, kau hidup selama-lamanya. Tapi tolong cari bekal akhiratmu, besok kau mati. Jadi syukurlah ada pengajian kita nih sekarang. Di Koset Anunas 1 ini, syukur ya Allah. Ini rezeki kita. Yang diprogramkan Allah untuk kita bisa mengaji pagi ini. Itu. Apalagi rezeki kita, hidup. Apalagi rezeki kita, sehat. Setengah mati pun kita makan obat, setengah mati makan obat. Tengok itu anak-anak sekarang. Sirup batuk itu. Gawat anak 1-5 tahun rusak ginjalnya. Di Sumatera Utara sudah meninggal 18 orang. Yang paling banyak di Jawa Timur. Ya, 68 orang. Rusak ginjalnya. Kita mana tahu bisa rusak ginjal kita atau enggak? Allah yang menjaganya itu. Banyak rezeki itu. Bahkan kadang-kadang rezeki yang kita peroleh ini duit, kehormatan. Rezeki itu jangan hanya mesti duit aja, rumah yang besar, istri yang cantik, suami yang ganteng, bukan. Termasuk rezeki kita sekarang ini 5. Tentram jiwa kita. Tenang kita. Coba kita pinjam jantung Ferdi Sambo, masukkan ke dada kita. Enak enggak kita? Enak enggak? Istrinya sampai sekarang asal ditanya hakim, ngerti ibu? Nggak ngerti pak. Tahu ibu yang bilang? Nggak tahu pak. Dia depresi. Apa yang dibilang hakim nggak ngerti dia. Itu orang kalau sudah depresi kalut ya, guncang jantungnya itu. Jadi ketentraman batin ini perlu. Tasmainnah qulub, tentram jiwa kita. Ya kan? Apalagi orang yang DPO, TO target operasi, berlari dia, berondok dia, capek. Nah kemudian yang kedua, rezeki kebebasan. Ini bebas kita, ntar lagi masuk kantor, nanti makan siang, sekarang ngaji. Kasih Allah kebebasan. Iya kan? Sekarang banyak kali orang dibatasi Allah kebebasan. Wali kota Medan, Tengku Zulmi Eldin, undanglah dia, misalnya anak kita mau pesta, Pak John misalnya mau pesta, kasih undangan, Pak datang ya Pak pesta, nggak bisa. Kenapa? Dia udah dibatasi langkahnya. Kita masih bebas kemana-mana, masih apa, ya kan? Masih jumpa anak-anak, masih sempat menjemput sekolah. Ini rezeki, tentram, bebas. Yang keempat apalagi rezeki? Rezeki menjadi orang yang beriman, mengaji. Rezeki menjadi orang yang beriman. Banyak kali orang sekarang nggak beriman. Ciri-ciri orang nggak beriman itu itulah tadi, menokol, bisnis bodong, menipu orang. Coba dia kalau punya iman. Iman itu adalah qulu bilisan wa tasdikun bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Wa a'malu bil arqan, dilaksanakan dengan anggota badan. Aku orang berakhlak. Akhlak ini kutumbuhkan dengan iman. Sehari-harianku gimana? Dilaksanakan dengan anggota badan. Aku sholat, aku beribadah. Kita sholat ini pun Allahu Akbar, ini tangan gak boleh digenggam, lepas. Artinya apa makna filosofisnya?
ku lepaskan jabatan dan pangkatku ketika ku menyembahmu ya Allah. Allahu Akbar. Kemudian kalau ketika sholat, kiblat mata, tikar sajadah. Sebentar, lihat tikar sajadah. Itu ada nilai filosofisnya. Apa itu? Kalau orang kaya, lihat ke bawah orang miskin, berinfak, bersedekah, berzakat, bakti sosial. Apalagi musim Covid 2019, banyak orang hidup susah, banyak orang payah makan. Yang kedua, punya jabatan dan pangkat, lihat ke bawah, tawadhu. Jabatan dan pangkat ini sekedar titipan Allah. Ya kan? Titipan Allah jabatan dan pangkat. Tengok itu Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa, Kapolda terkaya se-Indonesia. Dari Sumatera Barat dipindahkan promosi Jawa Timur, tertangkap oleh Polda Metro Jaya. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok, sebentar Allah kalau membuat kita dipermalukan. Maka rahasia yang diberikan oleh Allah 3, dirahasiakan Allah rezeki kita supaya kita jangan sombong, dirahasiakan Allah kematian kita supaya kita bahagia. Kalau sempat dibilang oleh Allah kematian Pak Joni, nanti malaikat Israel menjemput Pak Joni hari Kamis besok jam 8. Lemas Pak Joni. Semua jam tangannya apa semua handphone Nokia, Casio yang dikasih orang sedekah. Karena buat apa lagi kalau kita meninggal dunia? Nggak ada yang kita bawa. 3 lapis kain kafan. Apa sih yang mau kita bangga-banggakan untuk dunia? Handphone tinggal, mobil tinggal. Ya kan? Istri tinggal. Syukur kalau istri itu sayang sama kita. Takutnya meninggal awak, tak sampai masa idah 6 bulan, 3 bulan kawin dia. Tiba-tiba udah kawin, Bu, goncengan naik Honda. Ditanya suami barunya lah, Bu, suami Bu dulu ini kuburannya kan jalan halat. Iya. Yang mana kuburannya itu? Bukan tunjuknya pakai tangan, tunjuknya pakai kakinya. Gini kan ya kaki. Sampai suami yang baru nengok kakinya. Oh sana. Bukan lagi ada sayang-sayangnya. Kalau dulu sayangnya bukan main. Udah meninggal kawin lagi dia. Nunjuk kuburan aja pakai kaki aja deh. Bukan tunjuknya pakai tangan. Jadi nggak usah kita terlalu berlagak-lagak bahwa istri kita tuh, suami kita tuh sayang kali kalau kita nggak ada lagi. Berubah status kehidupannya. Ya kan? Semalam di Mandala ada istri berselingkuh, diikuti suaminya dengan becak mesin belakang. Kemudian dia jemput anaknya maghrib jam 6 di muka SPBU Mandala di depan toko roti Aroma. Tadi pagi masih masuk TV One juga itu. Rupanya suaminya udah bawa kelewang rupanya, ditebasnya leher istrinya langsung. Mati di tempat, bersimbah darah. Ditengok orang ditebasnya leher istrinya, dipijak-pijak orang lah dia. Hampir mau mati juga dia. Akhirnya ujung-ujungnya ditanya, istrinya berselingkuh, dia dendam dengan istrinya. Itulah yang kita tengok tanda-tanda dunia kiamat, dicabut Allah kasih sayang di antara keluarga. Yang kedua yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Dan yang ketiga tanda dunia kiamat itu orang malas beragama, beribadah itu malas, asal ngaji alah ngaji. Nggak tahu dia duduk yang paling bagus tuh majelis taklim, majelis zikir, majelis silaturahim. Malas dia. Karena tak ada capability iman dan akhlaknya lagi. Kita kan karena berakhlak lah kita menghormati orang, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mau kita bersedekah karena akhlak yang baik. Maka Ustaz bilang kalau Ustaz ngajar Pancasila, itu Pancasila itu silanya 5. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan, sila yang ketiga adalah persatuan, sila keempat kerakyatan, sila yang kelima keadilan. Itu namanya Eka Prasetya Pancakarsa. Tiap-tiap sila-sila itu tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Contoh, orang punya nilai kemanusiaan karena punya nilai ketuhanan, keimanan. Nggak akan mungkin dia punya nilai kemanusiaan kalau nggak ada imannya. Dibacoknya orang, dibunuhnya orang, istrinya dikampaknya di muka orang ramai. Nilai persatuan itu bisa tumbuh gara-gara ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan. Maka orang bisa duduk bersama, bersatu. Sifat-sifat persatuan dan kesatuan yang pernah diwujudkan di Indonesia ada 4, saya bilang. Gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, tepok seliro, musyawarah dan mufakat. Itu karena ada nilai-nilai persatuan. Nah, kemudian nilai keadilan. Kapan orang punya nilai keadilan? Kalau kokoh nilai ketuhanan, baik nilai kemanusiaan, bagus nilai persatuan, dan didukung oleh nilai kerakyatan. Orang akan punya nilai keadilan. Ibu mana tahu tiba-tiba ada anak-anak naik sepeda masuk paret. Tiba-tiba udah masuk paret, ibu tengok, ibu tanya, agama kau apa? Kristen. Gak jadilah ibu Islam. Mohon maaf ya.
Mana ada gitu. Nilai keadilan itu tidak melihat agama, tidak melihat manusianya, tidak melihat golongan, tidak melihat ras. Semua orang kita tolong. Itu nilai keadilan. Dan itu bisa muncul gara-gara akhlak. Ekspresi akhlak kita yang baik. Ekspresi adab kita yang baik. Itu. Karena semua yang ditumbuhkan daripada akhlak itu adalah amal soleh. Bagaimana orang bahagia dengan kita, bagaimana orang. Makanya sebaik-baik umur kata Rasul, bertambah panjang umurmu, bertambah banyak manfaat dirimu kepada orang lain. Bertambah panjang umurmu, bertambah banyak kau lahirkan kebajikan dalam hidupmu. Kau tolong orang, kau lahirkan kebajikan. Itulah akhlak. Jadi akhlak ini enak. Kita kalau misalnya masuk masjid, tiba-tiba mau pergi hidup, tiba-tiba keran masjid itu, orang nggak ada lagi. Itulah, matikanlah, nanti banjir, nggak enak. Tiba-tiba masuk masjid ada muntah kucing, tak ada orang, awak dulu masuk masjid, kupel lah. Itulah nilai-nilai akhlak, ekspresi budi luhur yang baik. Ku tengok ibu ini mau nangis saja susah kali. Ku tanyalah, ibu kok susah? Iyalah, cemana nggak susah. Udah 3 hari suamiku nggak balik-balik. Ibu ini pun banding, sabar bu, nggak apa-apa. Saya pun udah 5 hari nggak balik-balik. Jadi ada kesan yang baik, ya kan? Yang penting dia terobati, jangan dia susah, jangan dia suntuk, ya kan? Kita pun kalau menengok orang, ya kan, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Apa itu? Kalau dia sakit, kau kunjungi. Caranya 3. Senangkan hatinya, doakan dia, beri kabar baik. Ibu sakit apa bu? Lever. Udah berapa hari bu? 2 hari. Gak apa-apa bu, lever itu sama dengan sakit perut. Mudah-mudahan insya Allah ibu akan sembuh nanti. Tapi jangan salah cakap. Ibu sakit apa? Lever. Berapa hari bu? 2 hari. Semalam bu, tetangga saya 3 hari lever bu, kami antarkan ke kuburan, meninggal bu. Kalau ibu pun bilang, sabar ya bu, yang gak ada gunanya lagi tuh. Pulang ibu meninggal dia langsung. Itu kata sabar yang gak cocok, ya kan? Sabar ya bu ya. Itu yang tetangga tuh 3 hari kami antarkan ke kuburan. Ibu 2 hari ya, sabar. Itu tak cocok. Kabar baik itu yang membuat dia senang. Kalau perlu kita dia sakit, bawa duit, bawa makanan, gitu. Orang sakit tuh kadang-kadang kan bertambah sakitnya kalau dia masuk rumah sakit itu tak ada duitnya. Kartu BPJS-nya pun nggak ada, as-keskinnya pun nggak ada. Itu yang kita kasihan. Maka kita bangunlah yang baik-baik. Pak John, ini udah lewat 8:30, sampai sini aja lah ya. Nanti masuk kantor lagi, Pak Komandan. Makasih banyak ya. Sampai sini. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat kita semua. Mudah-mudahan keluarga besar Qausaid An-Nunas 1 adalah orang yang berakhlak mulia, yang sayang kepada Allah dan beriman kepada Allah dan amanah dalam hidup dan kehidupannya. Kalaupun kita mati satu saat, matilah kita dalam keadaan husnul khotimah, mati sedang berbuat baik kepada Allah. Karena dunia ini tak lama-lama akan kita tinggalkan. Perempuan lahir dikomatkan kuping kiri, meninggal disolatkan. Laki-laki lahir diazankan kuping kanan, meninggal disolatkan. Hidup antara azan dan qomat, hidup antara qomat dan solat. Semuanya waktu yang singkat. Jadi selama hayat di kandung badan, mari kita membangun akhlak yang mulia, adab yang baik, supaya kematian kita pun nanti akan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faqtuna ma'a syahidin. Allahumma inna nas'aluka minar ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Engkaulah Hakim yang Ma'adil.
Semua yang kami dapatkan ini adalah cocok pada diri kami ya Allah. Semua nikmat yang Engkau berikan, kokohkan rasa syukur kami kepadamu ya Rabbi. Ampuni dosa kami ya Rabbi, dan dosa ibu dan ayah kami yang mendidik kami, membesarkan kami, menimang kami dengan penuh kasih sayang. Ibu kami itu orang yang pertama tahu kami lahir ke dunia ya Allah. Ibu kami itu orang yang pertama mendoakan kami ya Rabbi. Kami menumpang di perutnya 9 bulan. Ketika kami lahir dia tumpahkan darah, dia pertaruhkan nyawa. Dan kami disusukannya lebih kurang 2 tahun. Ibu kami itu adalah sosok tauladan, contoh manusia yang bertanggung jawab mengasuh kami dari kecil hingga dewasa. Ya Allah ya Ghafar, ayah kami itu mau dia memiskinkan hartanya demi kami. Ayah kami itu ketika kami bangun tidur sudah siap makanan-makanan dengan gizi dan vitamin yang baik dari uang yang dicari ayah kami. Biaya sekolah, biaya pendidikan, kehidupan dan kesehatan ditanggung oleh ayah kami. Jika ayah dan ibu kami masih ada di dunia, tunjukkan kami sayang kepadanya, peduli kepadanya. Jika ia berada di alam barzah, ampunilah dosanya ya Allah. Lipat gandakan amal ibadahnya, jadikan kuburnya sebagian dari taman-taman surga berkah rahmat dan karuniamu. Dan satu saat masukkan kami anak-anaknya dengan ibu dan ayah kami ke dalam surga Jannatul Firdaus ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat